ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Pembelanya nyaris sekarang sepertinya tinggal Sylvester itu aja. Nyaris tidak ada lagi orang yang dulu berani pasang badan, sekarang tidak ada pasang badan lagi. Ini sudah siap-siap. Apa yang akan dilakukan setelah pelantikan? Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi Adian Apitupulu pada saat yang lalu pernah mengatakan jika keadilan kelak akan mencari jalannya sendiri guys. Jadi melihat gejolak politik sekarang ini makin menguat menjelang peresmian Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun menjelang pelantikan, kabar tidak sedap terkait keluarga Presiden Jokowi malah semakin menguat. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Rubahlah undang-undang untuk bangsa. Rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Tapi indeks demokrasi di pemerintahan terakhir Bapak terus menurun, Pak. Ada tanggapan Pak soal itu, Pak? Ini guys. Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya nggak ada yang dihambat. Tiap hari orang memaki-maki presiden juga kita dengar, orang membuli presiden juga kita dengar, orang kalau mengkritik hampir tiap detik ada terus. Bisa. Alasannya? Begitu angin perubahan itu seperti badai, seperti topan, nggak akan bisa dihalangi oleh seorang presiden sekalipun. Betul. Karena angin perubahan yang ingin membuat Jokowi dan keluarganya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap turunnya demokrasi, terhadap meningkatnya lagi dinasti-dinasti politik. Ini harus digugat karena TAP MPR yang mengatakan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai hari ini belum dihapus. Dan ini yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang pernah disakiti oleh Jokowi dan lawan-lawan politik Jokowi, ini akan diangkat, Bu. Dan menurut saya Prabowo tidak akan bisa membendung itu. Sebagai kekuatan politik yang sedemikian rupa, maka itu nanti pertaruhannya adalah bagaimana presiden dengan DPR, ketua DPR dan presiden itu memegang kunci, plus ketua MPR dan ketua MK. Ini adalah kunci untuk dilakukannya impeachment, terutama terhadap yang sekarang beredar. Sama dengan kasus di Filipina itu, Bu. Menurut Bung, impeachment itu akan terjadi setelah pelantikan? Akan terjadi. Maksudnya yang meng-impeach siapa dan oleh siapa, Bu? Potensi terjadinya impeachment terhadap wakil presiden itu besar sekali. Dan akan dilakukan oleh partai-partai politik ini, termasuk di Kim Plus itu, Bu. Siapa yang akan di-impeach? Ya, wakil presiden. GRR. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming maksudnya? Iya. Ini kan sama dengan konflik yang terjadi di Filipina, itu kan, antara Bongbong Marcos atau Ferdinand Marcos Jr. dengan Sara Duterte. Bahkan untuk melakukan perlawanan politik yang dilakukan oleh Sara Duterte, dia melepaskan jabatan Menteri Pendidikan supaya bisa konsentrasi untuk melawan sang presiden. Dan kebetulan di Filipina itu masa jabatan presiden 6 tahun, sehingga tidak punya kesempatan lagi Bongbong Marcos untuk maju ke periode kedua, kecuali dia akan mengubah konstitusi negaranya. Ini cara Sara Duterte itu melepaskan jabatan wakil presiden untuk menyiapkan energi yang lebih besar, karena memang ada kebijakan-kebijakannya yang tidak kebijakan sang ayah waktu jadi presiden tidak dijalankan oleh Bongbong Marcos. Nah, ini kan sama juga, Bu. Kemungkinan kok bisa?
Presiden Prabowo juga tidak akan sepenuhnya menjalankan program-program dari ayahnya Gibran pada saat jadi wakil presiden. Tapi dengan posisi Jokowi yang tidak bisa masuk partai, kan dibendung ini, Bung. Walaupun dengan itu tadi caranya, barangkali mengizinkan Anindya Bakri menjadi ketua umum Kadin dengan harapan mendapatkan tempat melalui Abu Rizal Bakri sebagai dewan apa di Golkar. Tapi dewannya kan bukan cuma Ical, yang lain juga. Dengan tidak mempunyai cantolan politik, Jokowi akan lemah sekali, Bu. Ya, kalau kita belajar dari atau menyimak yang terjadi di Filipina, memang situasinya agak berbeda, Bu, dengan yang ada di situasi kita di dalam negeri ya. Kalau di Filipina itu memang pada saat setelah menang, ya toh, pada saat mereka menyusun kabinet dan menjalankan roda pemerintahan, terlihat memang Sara Duterte dan cawe-cawe bapaknya di belakangnya mantan presiden Filipina, ya kan? Itu memang seolah-olah mendikte terus Bongbong Marcos Junior ini, sehingga kemudian mereka dari kompak menjadi pecah, sehingga Sarah pun mendorong dilakukannya impeachment terhadap Bongbong Marcos, gitu. Nah, sementara kalau kita lihat sekarang Prabowo dan Gibran, Gibran kan adalah anak muda yang sudah, kalau kita lihat ya penjelasan Presiden Jokowi sendiri, apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Gibran yang kita simak di media adalah menasihati Gibran untuk banyak belajar justru dari Presiden, ya kan? Banyak belajar, gunakan kesempatan ini untuk banyak belajar. Artinya begini, secara karakter situasinya memang berbeda, ya kan? Panggung politik depannya kita lihat antara di Filipina dengan di Indonesia berbeda. Kecuali memang ada hal-hal tertentu yang sifatnya persoalan hukum yang itu mungkin bisa ke arah situ. Menurut Bung gimana? Misalnya sekarang kita lihat masih terus orang mencoba meyakinkan bahwa akun Fufu Fafa itu memang Gibran. Apakah unsur-unsur seperti itu yang mungkin mendorong adanya impeachment? Kalau itu ternyata tidak, kenapa Bung tidak mendorong pemerintah ini ketika berjalan, ya udah bekerja. Karena mencapai 8% pertumbuhan ekonomi seperti yang diwacanakan oleh Presiden terpilih Prabowo itu tidak mudah. Itu butuh stabilitas politik yang sangat kuat gitu loh, Bung. Iya, menurut saya justru faktor instabilitas politiknya ada di Gibran itu, Bung. Ketidaksetujuan partai-partai politik dan juga kaum akademisi, kelas menengah yang merasa dibodoh-bodohin dengan munculnya Gibran ini sebagai pernyataan yang sifatnya faktual atau spekulatif nih, Bung? Iya, faktual. Faktual? Iya. Ya kan sama dengan kasus di mana Bongbong Marcos itu memaafkan beberapa orang yang dulu dihukum oleh Rodrigo Duterte. Sama dengan Presiden Habibie memaafkan narapidana tahanan politik era Soeharto dibebaskan. Kan sama seperti itu. Nah, kemungkinan juga begitu. Prabowo akan memulihkan hak-hak pihak-pihak yang dulu pernah dizolimi oleh Presiden Jokowi. Ya, kan sudah ada pernyataan dari Presiden SBY, Presiden ke-6 ya, Presiden SBY, bahwa kita mengalami apa yang namanya badai hebat, di mana partai kita akan dibegal. Itu kan tahu akan dibegal oleh Jokowi. Apakah Demokrat tidak akan melakukan perlawanan? Akan, Bu. Di Golkar juga Erlangga yang begitu kuat sampai di bawah. Pasti juga begitu. Ical, apakah juga mau menyerahkan itu kepada Jokowi? Ingat loh, dualisme Golkar ketika Ical berkuasa, ada Agung Laksono, juga akan melakukan perlawanan. Begitu juga tempat lain. Muhaimin apa tidak akan melakukan perlawanan? Akan melakukan perlawanan. Jadi Jokowi itu terlalu banyak menciptakan musuh-musuhnya. Musuh-musuh itu akan bangkit menurut saya, Bung. Dan ini incarannya adalah Gibran. Maka menurut saya Gibran adalah menjadi faktor instabilitas politik yang akan mengganggu pemerintahan Prabowo. Maka saya punya kira-kira punya bayangan yang nakal atau barangkali di luar perkiraan orang, sama dengan
seperti peristiwa Super Semar itu, Bung. Untuk menciptakan stabilitas politik, maka bisa saja kemudian akan ada orang yang mendatangi Gibran, orang yang dipercaya oleh Prabowo atau apa, yang mengajukan surat supaya Gibran mundur daripada kemudian dia di-impeachment. Di-impeachment, dibikin hak angket. Terlalu banyak, Bung, sekarang daftarnya. Pelan-pelan hampir tiap hari muncul. Dan pembelanya nyaris sekarang sepertinya tinggal Sylvester itu aja kan, yang ijazahnya juga diragukan gitu. Nah, nyaris tidak ada lagi orang yang dulu berani pasang badan, sekarang tidak ada pasang badan lagi. Ngabalin sudah nggak ada kedengaran lagi dan segala macam. Sudah mulai ditinggalkan menurut saya, Bung. Dan itu hukum alam bahwa sesuatu yang menjelang lengser dalam kekuasaan akan ditinggalkan. Jadi apalagi yang dulu banyak melakukan dosa politik, ya semakin cepat perlawanan itu akan dilakukan. Ini sudah siap-siap. Apa yang akan dilakukan setelah pelantikan? Jadi menurut saya Prabowo juga harus memperhitungkan potensi terjadinya instabilitas politik dengan kehadiran Gibran di situ. Maka pertemuan Prabowo dengan Megawati menurut saya antara lain juga akan membahas itu. Oke guys, jadi benar-benar bikin merinding mendengar paparan dan prediksi dari Pak Slamet Gimping ini guys, yang mengatakan Pak Jokowi dan keluarganya lah yang harus bertanggung jawab atas turunnya demokrasi dan naiknya dinasti politik. Bahkan beredar isu juga bahwa Pak Jokowi itu akan ditinggalkan oleh koalisi Indonesia Maju di akhir jabatannya. Jadi apakah ini beneran akan terjadi atau cuma ini hanya prediksi saja dari Pak Slamet Gimping, guys. Lalu mengenai indeks demokrasi yang dibilang turun, Pak Jokowi pun sebenarnya sudah membantah bahwa demokrasi di tanah air itu sedang baik-baik saja. Pak Jokowi menegaskan bahwa pihaknya selalu memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin mengkritik. Artinya hampir setiap detik masyarakat melontarkan kritik kepada pemerintah. Pak Jokowi mengaku selalu mendengarkan dan menerima kritikan tersebut. Selain itu, Pak Jokowi juga mengatakan sampai saat ini setiap masyarakat juga masih bisa bebas berorganisasi hingga berserikat. Benar apa yang dikatakan Bang Adian, keadilan kelak akan mencari jalannya sendiri, guys. Jadi ingat apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Itu yang disebut hukum kausalitas, guys. Semoga saja memang ini hanya sebuah prediksi saja dan tidak benar-benar terjadi di akhir jabatan Bapak Jokowi. Mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.